Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji bagaimana rukun dan wajib haji yang sebelumnya kita telah mengerti dan mengetahui bagaimana tata cara umrah. Sebab pelaksanaan umrah yang kita ketahui pada pelajaran sebelumnya mengilustrasikan bahwa pelaksanaan haji itu ada 3 tahap. Bisa dengan haji ifrad, bisa dengan haji tamattu, bisa dengan haji qiran. Sedangkan dominasinya ketika kita melaksanakan di PT Kalterabu, kita melaksanakannya dengan menggunakan haji tamattu, yaitu mendahulukan umrah kemudian pelaksanaan haji. Bagaimana umrah kita telah kaji dan kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mengkaji lebih mendalam apa itu rukun haji dan wajib haji. Haji dalam rukunnya terdapat 6 poin. Yang pertama, ihram atau niat hajinya. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf rukun atau tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam tentunya adalah tertib, tidak membolak-balikkan keadaan dalam kondisi rukun, sebab tidak boleh terpaling. Nah, adapun wajib haji, pertama adalah ihram dari miqat, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumratul aqabah, yang kelima melontar 3 jamarat, yang keenam menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ihram. Kalau kita melihat secara ilustrasi bagaimana pelaksanaan haji, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, kalau ada kode R berarti itu adalah rukun. Kalau ada kode dengan huruf W berarti adalah wajib. Yang dimana rukun tidak boleh ditinggalkan karena terkait tentang sah tidaknya ibadah haji. Sedangkan wajib bisa ditinggalkan, bisa diganti, namun konsekuensinya adalah membayar dam. Lihat ilustrasi haji berikut ini. Yang pertama, seseorang melaksanakan ihram. Dia berihram memakai 2 helai kain. Itu adalah bagian dari rukun. Di mana dia pakai kain nantinya? Tentunya di hotel. Yang kedua, kemudian jamaah langsung dibawa ke padang Arafah. Di Arafah mereka melaksanakan wukuf. Bagaimana tata caranya? Kita akan masuk ke area wukuf nantinya. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Setelah wukuf, selepas matahari tenggelam, sholat maghrib dan isya akan dilaksanakan jamak, bisa jamak takdim atau jamak takhir, maka mereka bertolak menuju ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib haji. Ini terjadi pada malam hari raya Idul Adha atau pada malam 10 Zulhijjah. Kemudian sesampai di Muzdalifah ada 2 pilihan. Bisa melaksanakan tawaf ifadah langsung menuju ke kota Mekah, atau jamaah bisa melontar jumratul aqabah yang ada pada poin nomor 7. Kemudian setelah melontar jumrah aqabah kembali ke Mekah untuk melaksanakan ifadah. Tetapi di dalam tabel ini adalah kebiasaan yang bisa kami laksanakan. Setelah mabit di Muzdalifah, jamaah dibawa menuju ke kota Mekah, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf rukun, tawaf ifadah. Setelah tawaf selesai, tawaf dan sa'i mereka laksanakan, kemudian jamaah dibawa menuju ke Mina. Untuk apa? Mempersiapkan diri, melontar jumratul aqabah dan melaksanakan mabit di Mina yang merupakan wajib haji. Kalau 3 rangkaian itu terselesaikan, maka tentunya terjadilah tahallul 1 dan tahallul 2. Apa itu tahallul 1 dan tahallul 2?
Andai kata seseorang telah tawaf ifadah, kemudian dia telah melaksanakan sa'i dan bercukur, maka dia melaksanakan tahallul awal. Tapi kalau dia sempurnakan dengan melontar Jumratul Aqabah, maka dia melaksanakan tahallul sani. Atau sebaliknya, setelah poin nomor 3 mabit di Muzdalifah, jamaah langsung menuju ke Jumratul Aqabah. Mereka melontar Jumratul Aqabah, kemudian dia bercukur, maka terjadilah tahallul awal. Tinggal menyempurnakan tawaf dan sa'i untuk mendapatkan tahallul sani. Inilah perbedaan tahallul awal dan tahallul sani, yang di dalam titik perbedaannya adalah terhadap larangan. Masa tahallul awal selesai, tidak diperkenankan seseorang bercumbu rayu dengan istrinya atau melakukan hubungan antara laki dan suami istrinya. Tetapi setelah tahallul sani, dia dibebaskan untuk seluruh larangan itu. Nah, sehingga kalau kita melihat ilustrasi ini yang menjadi kebiasaan tawaf ifadah, kemudian mabit di Mina dengan mempersiapkan nantinya melontar Jumratul Aqabah di malam harinya. Setelah itu terjadi tahallul sani, maksudnya tahallul sempurna. Setelah itu kemudian tinggal menuju melontar jumrah yang 3 sampai akhirnya menyelesaikan mabit di Mina dan selesailah perkara hajinya. Berikut rincian bagaimana penjabaran tentang rukun haji. Rukun haji yang pertama kita ketahui adalah ihram untuk melaksanakan haji. Ingat, ihram yang dilaksanakan pada pelaksanaan haji tidak jauh beda dalam pelaksanaan umroh. Bedanya nanti mereka yang melaksanakan ihram adalah memakai pakaiannya di hotel yang telah disiapkan untuk bertolak menuju ke Arafah. Ihram yaitu memakai pakaian ihram dan berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau tadi di umrah pada sebelumnya kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, sekarang jamaah diarahkan untuk mengata labbaik Allahumma hajjan, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Lalu bagi pria mengenakan 2 helai pakaian yang tentunya ihram sebagaimana ihram pada masa umrah menggunakan selendang dan sarung. Bagi perempuan berpakaian biasa dan tentunya tertutup aurat disunnatkan berwarna putih. Sebelum melaksanakan pakaian ihram, ada kesunatan yang sebagaimana kita jabarkan pada ihram yang sebelumnya. Yang pertama, jamaah diperintahkan, disunnatkan memotong kuku, membuang bulu-bulu badan atau membersihkan bulu-bulu badan, merapikan janggut yang memiliki janggut, mandi ihram, berwudu dan berwangi-wangian di badan. Ini adalah perkara sunnat. Setelah mereka menggunakan pakaian ihram, lalu disunatkan mereka melaksanakan salat sunat ihram 2 rakaat, dan lalu kemudian mereka menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah agar pelaksanaan haji mereka diberikan kemudahan dan Allah menerima pelaksanaan tersebut. Allahumma inna nuridul hajja fayassirha li wa taqabbalha minni. Allahumma inna nuridul hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Ya Allah, saya sekarang ingin melaksanakan haji, maka permudahkanlah haji saya dan terimalah haji saya. Ini doa mereka. Setelah mereka melaksanakan ihram, kemudian rukun yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah berada di kawasan bumi Arafah. Nanti kalau kita melihat dalam kondisi lapangan, para jamaah akan diperkenalkan mana batasan Arafah dengan memiliki tanda pelang yang ada di atas area-area Arafah. Bertuliskan biasanya bidayatun Arafah, permulaan Arafah, Arafah start here. Biasa bertuliskan yang demikian. Maka wukuf di Arafah kendati hanya sebentar di antara rentangan
sejak matahari pada tanggal 9 Zulhijjah mulai tergelincir hingga terbit fajar matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Artinya patrah di dalam wukuf Arafah setelah sholat zuhur dan sampai di waktu pada fajar tanggal 10 Zulhijjah. Namun demikian biasanya kita akan melaksanakan wukuf setelah sholat zuhur sampai terbenamnya matahari di tanggal 9. Tetapi sah wukuf seseorang jika mereka melakukan safari wukuf atau hanya sebentar sekira-kira melintasi area Arafah pada waktu setelah zuhur disebabkan karena mereka sakit. Namun demikian kita berdoa mudah-mudahan Allah mempersehatkan kita pada masa kita pelaksanaan haji. Inilah yang disebut wukuf. Dan tidak bisa wukuf ini di luar waktunya karena terkait dengan miqat zamani, masa waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Anda harus berada di Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, sunat wukuf. Sunat wukuf itu sekalipun tadi dikatakan wukuf di Arafah sah sekalipun sekejap untuk mendapatkan waktu di Arafah, tetapi mereka disunatkan menggabungkan sebagian siang dan sebagian malam. Artinya jamaah mendapatkan matahari tenggelam di Arafah. Kemudian di dalam Arafah mereka memperbanyak tahlil, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diucapkan berulang-ulang di wukuf Arafah untuk menyatakan bahwa diri ini adalah memenuhi panggilan Sang Ilah yang tentunya dengan menggunakan pakaian putih suci untuk menyatakan kehinaan mereka, menyatakan dosa-dosa mereka, meminta ampun di hadapan Allah pada tanggal 9 Zulhijjah atau di hari wukuf di Arafah. Mereka bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka bersalawat dan memanjatkan doa, karena doa pada masa Arafah la turaddu, da'watun fi arafati la turaddu, doa ketika dipanjatkan di Arafah tidak akan tertolak. Disitulah menetes air mata seluruh kaum muslimin yang melaksanakan haji. Tak ada satu orang pun yang menyia-nyiakan waktu itu, karena semua kaum muslimin berharap mereka berada di padang Arafah di tanggal 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah mempermudah haji kita insya Allah. Dan bagi yang belum melaksanakan haji, mudah-mudahan Allah nantinya akan memanggil kita pada satu saat nanti untuk bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jika mampu, sunat wukuf di Arafah di tempat terbuka. Ini lebih baik karena Rasulullah melaksanakan wukuf di tempat terbuka, di bawah sinar matahari dan sesudah mandi. Beliau mandi ketika masuk di Arafah, kemudian beliau wukuf di Arafah di bawah Jabal Rahmah dengan kondisi mendapatkan sinar matahari langsung. Disitulah Rasulullah dengan kondisi berdebu, rambut beliau kusam, tapi dengan kondisi itulah Allah ijabah permintaan beliau. Setelah selesai kita melaksanakan wukuf, di sini diselang-selangi dengan wajib haji. Kita langsung menuju ke Muzdalifah, tetapi karena kita bicara terhadap rukun, tentunya langsung kita masuk ke tawaf ifadah. Tawaf ifadah, syarat rukun dan sunat tawaf penjelasannya sama seperti tawaf umrah, tidak ada beda. Bagaimana tata cara tawaf umrah, disitulah tawaf ifadah. Karena itu sudah dikatakan pada video-video sebelumnya bahwa video ini saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Pemahaman, jika satu pemahaman keliru atau belum mengerti, maka akan berpengaruh pada pemahaman-pemahaman berikutnya. Setelah selesai tawaf, tentunya sa'i. Syarat, rukun, dan sunat sa'i penjelasannya sama seperti sa'i di umrah, yaitu sebagaimana pelaksanaan pertama. Setelah sa'i tentunya tahallul. Tahallul ditandai dengan bercukur sebagaimana di perkara rukun umrah, namun di dalam perkara haji terdapat dua tahallul. Satu tahallul awal, yang kedua tahallul tsani. Tahallul awal diperoleh melalui salah satu penuntasan sebagai berikut. A.
melontar jumratul aqabah dan bercukur, maka dikatakan tahlul awal. Atau B, dia laksanakan tawaf ifadah kemudian sa'i dan bercukur, ini tahlul awal. Atau ketiga, tawaf ifadah dan melontar jumratul aqabah, tinggal melakukan sa'i saja lagi. Nah, ini namanya tahallul awal. Tahallul awal ini kebebasannya adalah terbatas, yaitu hanya mereka tidak diperkenankan berhubungan suami istri, dan akan berakhir tahallul awal ini adalah jika seseorang calon jamaah haji ini dia melakukan sisa tahallul yang akan dilaksanakan setelahnya, yaitu purna tahallul atau tahallul quli, atau disebut dengan tahallul tsani, diperoleh setelah tahallul awal, menyelesaikan 3 macam pekerjaan haji. Misalnya, jika dia sudah melontar jumratul aqabah dan bercukur, maka yang tersisa tawaf dan sa'i. Jika dia sudah melaksanakan tawaf dan sa'i dan bercukur, maka yang tersisa adalah melontar jumratul aqabah. Inilah yang disebut dengan purna tahallul awal dan tahallul tsani. Ketentuan miqat zamani atau 4 pekerjaan haji. Pertama, mabit di Muzdalifah, melontar jumratul aqabah, bercukur dan tawaf ibadah baru bisa dilakukan setelah lewat pertengahan malam atau malam hari raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini yang kita harus menunggu nantinya di Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, kita nunggu tengah malam baru kita bergerak. Apakah kita ke Aqabah, Jumratul Aqabah, apakah kita ke ifadah. Tapi tadi kita katakan kebiasaan dominasi kita adalah ke melaksanakan tawaf ifadah.